Baik pemirsa Polri TV, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Aisyah Baharsyak. Pemirsa melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 20 November 2025, di mana baru saja usai dilaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan dua kasus kejahatan di bidang cyber, yakni pertama terkait dengan tindak pidana ilegal akses platform trading, dan yang kedua yaitu kasus pengancaman, pemerasan hingga penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal. Dan pemirsa, adapun tadi pengungkapan langsung dipimpin oleh Wadir Tipit Cyber Bareskrim Polri yaitu Kombes Pol Andri bersama dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri yaitu Kombes Pol RD dan para Kasubdit serta perwakilan dari Satgas Pasti OJK. Pemirsa, di mana kita membahas terkait case pertama terkait dengan tindak pidana ilegal platform trading yaitu www.market.com, di mana memang kronologinya perusahaan pemilik dari market.com ini menemukan temuan terkait pengguna yang melakukan manipulasi hingga berupa pelanggaran untuk membeli aset berupa kripto, di mana pemirsa pelaku ini memanipulasi dan membuat sejumlah akun-akun fiktif untuk melaksanakan transaksi, dan polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial HS pada 15 September 2025 di Bandung. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh para pelaku terdiri dari satu buah ruko, kemudian juga laptop, handphone, hingga cold wallet, CPU, dan juga kartu ATM prioritas. Dan pemirsa, atas perkara ini nilai kerugian yang ditaksir oleh perusahaan dari market.com mencapai lebih dari 6.600.000.000 rupiah. Tersangka HS juga pemirsa dikenakan ancaman kurungan pidana selama 15 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Dan pemirsa, perkara kedua yaitu terkait dengan pinjaman online ilegal yaitu pinjaman lancar dan dompet selebriti. Di mana memang aplikasi ini telah memakan 400 korban dan jajaran dari Bareskrim Polri telah menerima serta menindaklanjuti berbagai laporan dari masyarakat ini. Kemudian kronologi bermula dari Agustus 2021 di mana korban berinisial HFS ini melaksanakan peminjaman online, kemudian dengan cara berfoto serta mengirimkan gambar digital KTP miliknya. Kemudian korban juga telah melunasi pinjaman tersebut. Namun pada November 2022 pemirsa, korban ternyata kembali diteror dan diancam oleh debt collector aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Hingga puncaknya pada Juni 2025 pemirsa, korban kembali diancam bahkan dikirimkan ke beberapa keluarga hingga rekan-rekan korban foto telanjang dari korban yang diedit oleh para pelaku. Pemirsa, atas perkara ini tentunya total kerugian korban mencapai 1,4 miliar rupiah, dan di mana polisi ini berhasil mengamankan 7 tersangka yang dibagi ke dalam 2 klaster, di mana pertama yaitu klaster penagihan sebanyak 4 orang debt collector, dan yang kedua yaitu klaster pembiayaan dari PT Odeo Teknologi Indonesia sebanyak 3 orang selaku finance, kemudian juga manajer operasional hingga customer service. Dan polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya pemirsa, diantaranya ada handphone, kemudian juga laptop dan berbagai barang bukti lainnya. Dan diketahui memang aplikasi pinjaman online, pinjaman lancar dan dompet selebriti ini merupakan aplikasi yang dikendalikan oleh warga negara asing dari Cina yang saat ini juga memang berstatus sebagai DPO atau masih dalam tahap pencarian oleh aparat kepolisian. Dan pemirsa, di akhir juga tadi Polri menghimbau masyarakat untuk menjaga data pribadinya dan tidak menyebarluaskannya. Adapun bagi masyarakat yang memang melaksanakan peminjaman untuk memilih layanan peminjaman online yang telah berizin dan juga terdaftar di OJK. Terakhir dari Daniel Apriyadi selaku Satgas Pasti OJK juga mengapresiasi atas sinergi dan juga kinerja dari Bareskrim Polri dan jajaran yang telah berhasil mengungkap berbagai kejahatan utamanya di bidang financial teknologi. Demikian pemirsa laporan kami secara langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami dan salam presisi.